Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kamu sudah datang? Melihat tubuh Koko Tianmeng yang berwarna emas terang, Kaisar Es agak terkejut. Jejak keheranan muncul di matanya. Tianmeng, apakah kamu berpikir bahwa aku tidak dapat menemukan tubuh aslimu? Karena kamu menyembunyikannya dan menggunakan kekuatan spiritualmu untuk membuat tubuh spiritual untuk datang menemuiku? Bahkan jika kekuatan spiritualmu cukup kuat untuk membuat tubuh spiritual, kamu tidak bisa terlalu jauh dari tubuh aslimu, Kaisar Es berkata dengan dingin. Koko Tianmeng tersenyum sedikit, matanya dipenuhi dengan tatapan tergila-gila, dan dia hampir mulai mengeluarkan air liur. Saya ingat, terakhir kali saya melihatmu, kamu masih memiliki 6 bagian di ekormu, namun mereka sudah menyatu menjadi 5 bagian. Sepertinya saya tidak salah, kamu telah mencapai batasmu. Dengan jijik, suara renyah perempuan dari Kaisar Es terdengar lagi. Kata-kata tidak berguna seperti itu hanya akan mempercepat kematianmu. Kamu telah bersembunyi dengan sangat baik selama ini, tetapi tiba-tiba kamu kembali sekarang. Apakah kamu datang ke sini untuk membuat dirimu terbunuh? Koko Tianmeng berkata, aku secara alami datang untuk membuatmu tetap hidup. Penderitaanku dari cinta sepihak yang saya miliki akhirnya akan berakhir. Selama tahun-tahun yang panjang ini saya selalu memimpikanmu. Selama tidur nyenyakku, kekasihku, akhirnya kita bisa terus bersama selamanya. Ekor Kaisar Es yang tinggi dan runcing tiba-tiba menyala, dan seberkas cahaya putih langsung menembus tubuh Koko Tianmeng. Yu Hao merasakan kekuatan spiritual Koko Tianmeng melonjak hebat, dan visinya menjadi agak kabur. Aku tidak tahu rencana apa yang kamu miliki, tetapi karena kamu sudah datang jauh-jauh ke sini, kamu harus mati. Setelah menyerap energimu, saya akan menjadi binatang jiwa terkuat di seluruh benua. Namun Koko Tianmeng tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Dengan agak menyesal dia berkata, saya awalnya berencana untuk berbincang denganmu sebentar, karena saya tidak mau terlihat seperti tidak berperasaan. Namun saya harus memulainya sekarang, sehingga kita benar-benar bisa bersama. Setelah berkultivasi ke tingkat saat ini, Kaisar Es dapat melihat bahaya dengan sangat baik. Dia langsung merasa ada sesuatu yang salah, karena tubuh energi Koko Tianmeng tiba-tiba menjadi buram. Tepat setelah itu, dia tiba-tiba muncul tepat di depannya. Kaisar Es tiba-tiba merasa dirinya melambat dalam sekejap. Udara di sekitarnya sepertinya tiba-tiba berubah menjadi kental, dan kekuatan spiritual Koko Tianmeng yang menakutkan telah menjadi lautan luas yang menjebaknya di dalamnya. Kaisar Es langsung berubah ganas dengan paksa melambaikan ekor hijau gioknya. Itu meletus dengan cahaya yang cemerlang. Tianmeng, kamu mencari mati. Kamu benar-benar berani menggunakan kekuatan spiritual dengan cara ini? Tidakkah kamu takut tidak dapat kembali ke tubuh aslimu? Selain itu, terlepas dari seberapa keras mencoba, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu sampah. Berapa lama kamu bisa menahan saya di sini? 1 atau 2 detik? Koko Tianmeng berkata dengan lembut. Tidak banyak. 1 detik lebih dari cukup. Pada saat ini, selaput yang terbuat dari cahaya putih pucat meluncur dari tanah tanpa suara. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Es, dia tidak menyadarinya. Di sisi lain, Yu Hao yang bersembunyi merasa tubuhnya bergetar hebat. Dia memusatkan semua kekuatan jiwanya untuk bertahan melawan dingin yang ekstrim yang tiba-tiba. Meskipun dia berada di lubang es yang mampu memblokir dinginnya luar serta kehangatan yang diciptakan oleh kulit Koko Tianmeng, dia masih membeku. Dia tidak tahu seberapa rendah suhu di sini, tetapi sepertinya jantungnya bisa berhenti berdetak kapan saja. Dia hanya bisa mendesak kekuatan jiwanya seolah-olah hidupnya bergantung padanya, mempertahankan jejak kehangatan di hatinya. Benar, 1 detik sudah cukup untuk Koko Tianmeng.
Kaisar Es melepaskan semua kekuatannya untuk memblokir kekuatan spiritual Koko Tianmeng, tetapi dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang. Tanpa diduga dia kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kaisar Es terkejut, dia melepaskan semua keterampilan penghancur tanpa menahan apapun. Namun ia merasakan ketakutan di detik berikutnya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu sia-sia. Sensasi menghimpit menguat pada tingkat yang menakjubkan. Secara tak terduga menyebabkan suara gemercik keluar. Terlepas dari bagaimana dia berjuang, kekuatan mengikat terus menguat tanpa henti. Tanpa diduga dia tidak punya cara untuk menolaknya. Tidak, ini tidak mungkin. Tianmeng, bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa mengikatku? Keterampilan apa ini? Mengapa saya tidak bisa menggunakan energiku? Cahaya keemasan lenyap dan Koko Tianmeng berbentuk Wu Yuhao muncul kembali di depannya. Dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya, dia berkata, "Aku sudah terlalu lama menunggu hari ini. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Saya akan memberimu penjelasan, tetapi tidak sekarang. Setelah kita meninggalkan area ini, saya akan mengobrol denganmu." Dengan itu, Koko Tianmeng menunjuk ke arah Kaisar Es di tengah cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Tubuh Kaisar Es menghilang di udara. Menghadap langit, Koko Tianmeng menghela nafas. "Aku tidak berpikir bahwa aku akan menggunakan beberapa kemampuan yang tidak akan berani aku gunakan di masa lalu. Setelah kehilangan tubuhku, sayangnya itu adalah satu-satunya kesempatanku untuk menggunakannya. Kaisar Es, aku sangat berharap kamu tidak akan mengecewakanku." Selaput putih pucat muncul kembali menuju tubuh Wu Yuhao dan memblokir dinginnya tempat ini. Tubuh Yuhao sudah sekeras baja, lapisan es telah menutupi tubuhnya. Cahaya keemasan menghilang ke dahinya dan Koko Tianmeng memanggilnya dengan lembut. "Yuhao, bagaimana keadaanmu? Saya sudah berhasil." Meskipun tubuh Yuhao membeku, dia memiliki kepala yang jernih. "Kenapa?" Di dalam dunia spiritualnya, Yuhao bertanya dengan dingin. Koko Tianmeng bingung. "Kenapa apa?" Suara dingin Yuhao terdengar. "Mengapa kamu membohongiku? Apakah benar-benar datang ke sini hanya untuk membangkitkan jiwa bela diri keduaku? Jika demikian, bagaimana kamu bisa menjelaskan apa yang baru saja kamu lakukan?" Koko Tianmeng terdiam. Yuhao berkata dengan suara yang penuh dengan kesedihan, "Tianmeng, kamu tahu, setelah meninggalkan rumah Adipati, kamu adalah yang pertama dalam hidupku yang telah memberiku harapan. Saya menganggapmu sebagai guru serta teman terdekat. Kamu adalah orang yang akhirnya memberiku target yang bisa aku upayakan. Tetapi mengapa kamu harus berbohong kepadaku? Mengapa? Apakah kamu hanya ingin menggunakanku sebagai boneka untuk datang ke sini? Saya menggunakan seluruh energiku untuk datang ke sini, tetapi satu-satunya hal yang saya lihat adalah cintamu terhadap Kaisar Es. Saya tidak keberatan mengambil resiko untukmu. Jika kamu memberitahuku sebelumnya, saya akan bersedia, bahkan jika saya harus memanjat gunung pedang atau berenang melalui lautan api. Namun kamu seharusnya tidak berbohong kepadaku." Koko Tianmeng menghela nafas panjang. "Maaf Yuhao, aku memang berbohong kepadamu. Aku tidak sepenuhnya mempercayaimu. Saya tidak tahu apakah kamu masih akan mau mengikutiku jika aku mengatakan semuanya. Kamu tidak salah, saya punya motif egois sendiri. Saya berharap untuk bersama Kaisar Es selamanya. Sejak saya lahir, satu-satunya orang yang saya sukai adalah Kaisar Es. Bahkan jika dia hanya memperlakukanku sebagai makanan, aku akan tetap mencintainya tanpa pikir panjang. Aku tidak menyadari bahwa aku akan menyakitimu. Saya tidak berharap kamu memandang rendahku. Seperti yang dia katakan, aku adalah sampah dan pengecut. Nama lengkap Kaisar Es adalah Kaisar Kalajengking Giok Es. Dan dia adalah salah satu penguasa sejati bumi yang beku ini. Sukunya menganggap klan ulat saljuku sebagai makanan. Tapi aku sangat mencintainya sejak aku pertama kali bertemu dengannya 200.000 tahun yang lalu. Aku tahu yang akan kamu tanyakan kepadaku, mengapa aku mencintainya. Meskipun kita berasal dari ras yang sangat berbeda, secara realistis perbedaan ras tidak terlalu penting di level kami. Selain itu, apa yang saya kejar lebih merupakan hubungan spiritual. Anda telah melihat apa yang dia pikirkan tentang saya. Sejujurnya, salah satu alasan utama saya sangat ingin menjadi cincin jiwamu adalah karena saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Saya takut dia akan mencapai batasnya lebih awal dan dia akan meninggal. Meskipun aku mencintainya, aku tidak akan memaksanya untuk mencintaiku. Namun, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk memastikan dia tetap hidup. Apapun yang terjadi adalah keinginan egoisku dapat hidup bersamanya. Bahkan jika dia akhirnya mengutukku setiap hari, aku akan mau mendengarkan suaranya. Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Ini cinta. Suara Koko Tianmeng dipenuhi dengan beberapa emosi. Suatu perubahan tampaknya telah terjadi pada suaranya yang biasanya malas, sehingga bahkan Yu Hao sedikit demi sedikit terguncang oleh kata-katanya. Bagaimanapun, Yu Hao baru berusia 12 tahun, jadi wajar baginya untuk tidak memahami apa sebenarnya cinta itu. Namun tanpa disadari, dia tersentuh oleh kata-kata Koko Tianmeng. Bagaimana jika kecelakaan telah terjadi sebelum kita menemui Kaisar Es? Bagaimana jika kamu tidak bisa menahannya? Wo Yuhao berseru. Koko Tianmeng dengan tenang menjawab, pada dasarnya tidak ada kemungkinan hal itu terjadi dengan deteksi spiritualku. Terlebih lagi, tidak mungkin aku tidak bisa menahannya. Ketika saya meninggal, jasadku menjadi senjata terkuat yang pernah dihasilkan makhluk jiwa di dunia. Bahkan aku yakin aku bisa menjebak permaisuri salju peringkat pertama jika jaraknya 50 meter dari kita. Sayangnya saya hanya bisa menggunakannya satu kali. Ini adalah pertama kalinya aku bertarung di luar tubuhmu setelah bergabung denganmu. Dan itu juga akan menjadi yang terakhir. Kekuatan rohku tidak akan membiarkanku melakukan ini lagi. Bagaimanapun aku cincin jiwamu, aku sudah benar-benar menyatu denganmu. Bahaya yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi, karena saya memiliki keterampilan terakhir yang bisa untuk langsung memindahkanmu beberapa ratus mil jauhnya. Karena itu saya akan memastikan bahwa kamu aman. Yu Hao, kamu perlu mengingat ini. Meskipun aku agak waspada terhadapmu kali ini, kita masih satu kesatuan. Kita berbagi kemuliaan dan kerugian. Yu Hao terdiam. Kebohongan ulat Tianmeng telah cukup menyakitinya, tetapi dia merasakan kesedihan di hatinya berangsur-angsur hilang. Ketika dia mendengar penjelasan setelah itu, perasaan lain terjadi. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Bahkan jika tidak ada perasaan apapun antara Kaisar Es dan aku masih akan membawamu ke tempat ini. Karena ini adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa memanfaatkan semua kemampuanku untuk membantumu menemukan pilihan yang baik untuk membangunkan jiwa bela diri keduamu. Yu Hao mengambil nafas dalam-dalam lalu bergumam, Koko Tianmeng, apakah hatiku terlalu rapuh? Ulat Es Tianmeng menjawab, tidak, saya tidak bisa menyalahkanmu atas reaksi ini. Keadaan mental seseorang benar-benar ditentukan oleh pengalaman masa lalu orang itu. Kamu terlalu mengandalkanku, apakah kamu tidak menyadarinya? Ketika kamu berkultivasi, menjalani penilaian, atau bahkan setiap kali menghadapi bahaya, setiap saat kamu tanpa sadar mengatakan pada dirimu sendiri, tidak peduli apa, saya masih memiliki Koko Tianmeng. Atau seperti selama berkultivasi dengan rajin, Koko Tianmeng akan membantuku menjadi lebih kuat. Apakah saya benar? Yu Hao mengangguk tanpa sadar. Pada titik ini kekakuan telah sedikit banyak berkurang. Darahnya mulai mengalir lebih cepat saat ini, mengedarkan kekuatan jiwanya yang pada gilirannya secara bertahap menyebabkan perasaan hangat naik dari tubuhnya. Koko Tianmeng melanjutkan, ketergantungan ini terkadang bisa menjadi hal yang baik untukmu, tetapi terkadang juga bisa menjadi hal yang buruk. Mengandalkan saya terlalu banyak akan membuatmu kehilangan arah. Kamu adalah dirimu sendiri. Kamu adalah Wo Yuhao, seorang guru jiwa manusia dan seorang insinyur jiwa manusia. Di sisi lain, saya adalah Ulat Es Tianmeng. Saat ini saya adalah cincin jiwa yang cerdas. Dan milik siapa saya? Aku, jawab Yu Hao. Koko Tianmeng berkata, itu benar, aku cincin jiwamu. Bahkan jika saya adalah cincin jiwa yang cerdas, saya masih cincin jiwamu. Karena itu kamu harus ingat bahwa sementara saya adalah bagian dirimu, kamu bukan bagian dariku. Anda adalah tuanku, dan karena itu kamu adalah orang yang menguasai tubuh ini. Karena itu saya harus menjadi orang yang mengandalkanmu. Kamu seharusnya tidak mengandalkanku. Jika kamu berpikir seperti ini, kamu tidak akan memiliki perasaan ragu terhadapku. Jika terus seperti ini, saya harus mempertimbangkan apakah tindakan saya akan mempengaruhi hubungan kita atau tidak.
Saya hanya akan baik-baik saja jika kamu baik-baik saja. Apakah kamu mengerti?" Setelah mendengarkan kata-kata Koko Tianmeng, Huo Yuhao tiba-tiba merasa pikirannya jernih. Dia akhirnya mengerti apa yang baru saja dia rasakan. Itu adalah kedewasaan. Dalam periode waktu yang singkat ini, kebencian yang dia kumpulkan selama beberapa waktu terakhir tampaknya telah berkurang dalam jumlah besar, sementara yang lebih penting, hatinya telah matang, jantungnya yang rapuh telah menguat, dan refleksi diri yang terus-menerus dia lakukan telah menyebabkan dia membuang kebenciannya. Begitu dia menyadari ini, matanya menjadi penuh percaya diri sekali lagi. "Saya tuan di sini. Akulah yang akan merebut matahari dan bulan, dan yang akan memetik bintang-bintang dari langit di masa depan." Setelah menggali jalan keluar dari lubang es, Yuhao keluar dari bawah salju. Tiba-tiba Yuhao merasakan keinginan untuk berteriak ke langit, "Jangan membuat suara. Segera berjalan ke arah yang saya katakan. Anggota klan Kaisar Es akan datang, karena mereka kemungkinan besar merasakan auranya menghilang. Jika kita tidak pergi, mereka pasti akan menemukan kita dengan cepat. Nah, kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Kita bisa menangani masalah Kaisar Es begitu kita mencapai tempat yang aman." Baik, Yuhao tidak membuang waktu. Dia segera mulai berlari ke arah mereka datang. Pikirannya sudah jernih, jadi langkah kakinya menjadi sangat cepat. Kekuatan spiritual Koko Tianmeng yang kuat menyembunyikan semua jejak auranya. Di dunia yang membeku seperti angin dan es ini, semua jejak kehadirannya terhapus oleh satu hembusan angin. Saat dia berlari, Yuhao berbicara, "Koko Tianmeng, aku salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Namun saya masih marah karena pada akhirnya kamu berbohong kepada aku." Koko Tianmeng menjawab, "Tolong jangan marah. Kamu akan dapat melihat betapa bermanfaatnya petualangan ini bagimu setelah kita mengurus Kaisar Es." Yuhao berkata, "Apa hubungannya Kaisar Es denganku? Dia kekasihmu. Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar tega membunuhnya dan menjadikannya sebagai cincin jiwaku." Hehehe. Koko Tianmeng tertawa, "Kamu akan melihat, tetapi tidak sekarang. Namun saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah berbohong kepadamu lagi. Kamu telah lulus tesku." "Tes apa?" Yuhao bertanya, matanya agak kosong. Koko Tianmeng menjawab, "Hatimu, tentu saja. Meskipun hati kecilmu agak rapuh dan meskipun emosimu sangat mudah dipengaruhi, aku masih merasakan kepercayaan dan ketergantungan sepenuhnya pada dirimu. Saya memang mengatakan bahwa itu bukanlah hal yang sangat baik untuk kamu lakukan, tetapi itu menghancurkan penghalang terakhir di antara kita." Agak tak berdaya, Yuhao menjawab, "Itu tidak benar-benar membuatku merasa lebih baik." Koko Tianmeng terkekeh, "Apa yang tidak lebih baik? Setiap pengalaman selalu memiliki manfaat. Ini bukan hal buruk untukmu. Selain itu, kamu akan lebih mempercayai teman-temanmu di masa depan, dan kamu tidak akan meragukannya dengan mudah." Yuhao menjawab, "Jika kamu tidak mau memberitahuku bagaimana kamu berurusan dengan Kaisar Es, maka setidaknya ceritakan kisah antara kamu dan dia. Saya ingin mendengar tentang cinta ini." "Baiklah, aku akan menceritakan sedikit kepadamu. Berlarilah sedikit lebih cepat. Jika kita ditemukan, semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia. Aku sudah berlari secepat yang aku bisa." Yuhao mengeluarkan kekuatan jiwanya secara maksimal saat ia berlari di sepanjang permukaan tanah bersalju, menggunakan langkah bayangan hantu. Koko Tianmeng berkata, "Aku sudah jatuh cinta pada Kaisar Es selama 200.000 tahun. Saya baru saja bangun dari tidur saya saat itu, dan saya akan mencari tempat lain untuk terus tidur. Tetapi kemudian dia tiba-tiba muncul. Dia juga mencari inti energi es 10.000 tahun. Sayangnya aku sudah memakan semuanya. Pertama kali kami bertemu, kami berdua tercengang. Kamu telah melihat tubuh asliku, indah, besar, bulat, dan memiliki kilau keemasan. Ya, dia juga sangat cantik. Pertama kali saya melihat tubuhnya yang gemilang dan ekornya yang besar dan hijau giok, saya sangat terpikat olehnya. Secara khusus, saya terpesona oleh temperamennya yang dingin. Dia terlihat sangat cantik setiap kali dia mengutukku. Bagiku tidak masalah, bahkan ketika dia ingin membunuhku, dia sangat sempurna." Koko Tianmeng, "Saya pikir tidak perlu melanjutkan lagi. Aku tidak bisa bersimpati dengan cinta di antara kalian. Kamu benar-benar tergila-gila padanya. Bahkan ketika dia mencoba membunuhmu,
Kamu masih menganggapnya sempurna? Yu Hao tertawa mengejek. Koko Tianmeng berteriak marah. Yu Hao, beraninya bocah nakal sepertimu menertawaiku? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan berani menghancurkan lautan spiritualmu? Aku tidak mempercayaimu. Jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, lakukanlah. Jika kamu menghancurkan lautan spiritualku, kamu juga akan kacau. Dan jika itu terjadi, kamu tidak akan dapat melihat Kaisar Esmu lagi. Apa kamu benar-benar akan melakukannya? Jika iya, datanglah padaku, aku tidak takut padamu. Kamu? Kata-kata Yu Hao telah memukul titik lunak Koko Tianmeng. Dia dengan marah menjawab, menjadi terlalu intim benar-benar tidak baik untukku. Sekarang setelah kita semakin dekat, kamu sekarang tidak lagi takut akan konsekuensi karena menghinaku. Saya merasa seperti saya kalah dalam kesepakatan ini. Yu Hao mendengus. Apakah kamu tidak tahu, dirugikan kadang-kadang memberimu keuntungan? Terserah, sedikit tenanglah, saya tidak akan mengganggumu. Kali ini Yu Hao benar-benar melepaskan seluruh potensinya. Dalam situasi saat ini dia tidak tahu kapan dia akan makan. Dia berlari dengan cepat. Hanya ketika kekuatan jiwanya terkuras sepenuhnya, dia akan berhenti, memasukkan 2 suap salju ke mulutnya, lalu bermeditasi. Dia bahkan tidak mempertimbangkan atau berpikir makan makanan beku yang dia bawa. Pembuangan energi fisiknya diganti dengan hanya mengandalkan air untuk mengisi energinya. Dapat dibayangkan kondisinya, tetapi dia tidak punya pilihan. Berulang kali didesak oleh Koko Tianmeng, ia terus berlari selama 28 jam berturut-turut. Pada titik ini, dia akhirnya meninggalkan wilayah inti utara ekstrim dan telah tiba di perbatasan. Yu Hao jatuh ke tanah yang diselimuti salju tebal. Dia bahkan tidak bisa merangkak, tidak peduli apa yang dikatakan Koko Tianmeng. Pengurasan kekuatan fisiknya yang berlebih telah menyebabkan dia memasuki kondisi kelelahan yang ekstrim. Untungnya, suhu di sekitarnya telah meningkat pesat. Begitu dia mencapai daerah terluar utara ekstrim. Aku tidak bisa melakukan ini lagi, Koko Tianmeng. Saya tidak bisa berlari lagi. Saya harus istirahat. Jika saya tidak makan lagi, saya akan mati. Yu Hao bergumam dalam hatinya. Yu Hao terengah-engah, visinya menjadi buram dan gelombang pusing menyerangnya. Saat ini dia lemah sampai-sampai dia bahkan tidak bisa mengaktifkan deteksinya. Satu-satunya hal yang ia ingin lakukan sekarang adalah tidur. Dia belum pernah merasakan kelelahan seperti ini sebelumnya. Koko Tianmeng menjawab, "Ayo kita lakukan di sini. Di sini relatif sepi. Sekitar 100 meter di sekitar kita seharusnya tidak ada binatang buas berkeliaran. Yu Hao, kamu tidak bisa beristirahat sekarang. Ujian sejatimu akan datang sekarang." "Hah? Kamu masih ingin mengujiku? Biarkan saja aku mati." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.